Shalom, apa kabar jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Dimanapun kita berada, saya percaya penyertaan sempurna dari Tuhan nyata atas hidup kita. Mari hari ini kita akan memulai seluruh rangkaian ibadah kita. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh datang membawa hidup kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Engkaulah penguasa tunggal hidup kami. Dan kami percaya ibadah kami hari ini disertai oleh Tuhan, dan Tuhan mengurapi para pelayan-Mu sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah membiarkan pekerjaan tangannya. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, mari hari ini kita persiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan, bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Pelatarannya
menyerahkan hidup kita hadirat Tuhan. Memberikan ucapan terima kasih, syukur kehadirat Tuhan, karena Tuhan itu baik bagi kehidupan kita. Hari demi hari Tuhan jaga kita selalu. Haleluya, mau bersyukur Tuhan atas setiap cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita katakan, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kepada hambanya yang menyampaikan firman, disilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu lah yang menuntun kami.
firman Tuhan adalah makanan rohani, supaya rohani kami boleh sehat dan kuat, sehingga tubuh jiwa kami juga tetap prima di dalam anugerah, kebaikan, dan pemeliharaan Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita pada hari ini dengan satu tema yang saya tulis, yaitu Tuhan tempat perlindungan. Tuhan tempat perlindungan. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai ke-3 dengan judul nyanyian Syukur Daud untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ayat 2, ia berkata, Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ayat 3, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jadi ini adalah nyanyian syukur Daud ketika Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman musuh dan juga dari tangan Saul. Kita memperhatikan ayat yang ketiga dikatakan, Daud berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, apalagi gunung batuku. Dan dia berkata, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku. Dengan lain kata, hari ini saya rindu membagikan tema ini bagi kita, bahwa Daud berkata bahwa Tuhanlah tempat perlindungan. Dan sebagai orang percaya, hanya Tuhanlah tempat perlindungan. Ada satu ayat, kita perhatikan di sini dalam Amsal pasal 30, ayat yang ke-26. Saya bacakan, Bapak Ibu boleh perhatikan. Firman Tuhan berkata, pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Dia membuat sarangnya atau rumahnya di bukit batu. Kalau Daud tadi dikatakan bahwa Tuhan bukit batuku, ya, tempat perlindunganku. Kalau kita tahu pelanduk ketika dia keluar dari sarangnya, berbahaya dari segala ancaman, baik dari burung yang bisa menerkam, ya, baik dari serangan ular-ular yang ganas, sehingga kitab Amsal mencatat pelanduk sekalipun dia lemah, tetapi dia bijaksana, dia membuat sarangnya di bukit-bukit batu, yang pada akhirnya dia bisa berlindung, dia bisa aman dari ancaman dan serangan musuh. Di dalam Mazmur 104 ayat 18 dicatat, gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Dan perhatikan yang kedua ini, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya, pelanduk bersembunyi di batu karang, sehingga dia boleh aman berlindung dari serangan atau ancaman musuh. Belajar dari kisah pelanduk yang lemah tapi berlindung di bukit batu. Kita pun manusia lemah. Bahkan seringkali ketakutan-ketakutan muncul dalam hidup kita. Ketika ada ancaman, bahaya datang,
kita pun tidak berdaya. Oleh karena itu, kemanakah kita mencari tempat perlindungan? Biarlah hari ini kita boleh belajar dari pengalaman Raja Daud yang berlindung hanya kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Kalau kita melihat situasi dan keadaan yang dialami oleh Daud di dalam pasal 18, saya simpulkan di sini pergumulan Raja Daud. Dia menghadapi cengkeraman semua musuhnya, Saul iri kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, kata Daud. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Apalagi? Musuh yang gagah. Dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Ternyata ancaman Daud tidaklah mudah. Orang-orang yang mencengkeram dia itu adalah orang-orang yang gagah, orang-orang yang kuat. Dan Daud menyadari bahwa dia lemah, dia tidak mampu dengan kekuatannya. Itulah sebabnya dia menjadikan Tuhan sebagai bukit batunya, sebagai tempat perlindungannya. Hari ini di tengah situasi yang sulit, tantangan persoalan yang silih berganti, bahkan virus corona yang masih merebak, yang bisa saja membawa dampak dalam seluruh aspek kehidupan. Bahkan mungkin ada yang mengalami masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan, relasi, bisnis dan lain sebagainya. Biarlah kita boleh berlindung kepada Tuhan sebagai bukit batu, tempat perlindungan. Saya mau mengajak kita belajar dari pengalaman Daud. Bagaimana dia menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Bagaimana kehidupan orang percaya yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Yang pertama, saya catat di sini, yaitu hidup menyatakan kasih. Tentunya ini kasih kepada Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang pertama tadi dan ayat yang kedua, ini adalah nyanyian syukur Daud pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman musuh-musuhnya yang kuat tadi itu. Lalu ayat 2 dia berkata, saya bacakan, ia berkata, aku mengasihi engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Nyanyian ini diawali dengan ekspresi ungkapan dari Daud. Dia berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Karena Daud menyadari hubungannya dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Kedekatannya dengan Tuhan jauh lebih penting. Ketika dia membangun hubungannya dengan Tuhan, maka dia sedang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Maka kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya, ku cinta kepadamu, ya Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Kalau bahasa sederhana sekarang, ya aku cinta kepada Tuhan. Ya aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Ya dengan segenap jiwaku. Dengan segenap kekuatanku. Dan lain sebagainya. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah sudah mengasihi kita. Makanya kita juga diajarkan untuk mengasihi. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi Daud pun sudah mengalami kasih Allah. Ya, makanya dia menyatakan kasihnya lewat nyanyian syukur dan dia berkata, aku mengasihi Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat 21 sampai ayat 27, Bapak Ibu boleh baca di rumah, ya, pasal 18 tadi Mazmur. Di sana mencatat tentang kehidupan Daud yang menyatakan kasih kepada Allah. Apa buktinya? Ya, kalau dia mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, maka di dalam ayat-ayat itu
Daud hidup menurut jalan Tuhan. Daud hidup dalam kebenaran. Dan Daud hidup dalam kesetiaan. Daud pernah salah enggak? Daud pun pernah terjatuh ke dalam dosa. Tetapi waktu dia sadar, dia kembali kepada Tuhan. Kita pun mungkin pernah salah. Tetapi biarlah kita boleh menyadarinya. Dan kita boleh kembali kepada Tuhan. Dan komitmen di hati kita. Kita berkata, Tuhan, aku mau hidup di dalam jalan-Mu. Aku mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Aku mau hidup di dalam firman-Mu. Saya catat di sini bahwa orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan akan melakukan perintah Tuhan. Ya, akan melakukan perintah Tuhan. Makanya Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukan hanya satu perintah, tetapi segala perintah Tuhan. Apa yang Kristus sampaikan itu menjadi bagian hidup kita. Matius 7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Artinya tidak hanya mendengar, tetapi melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu sama dengan mendirikan rumahnya di atas batu karang. Daud yang menjadikan Tuhan sebagai gunung batunya, tempat perlindungannya. Maka dia menyatakan kasihnya. Lewat perbuatannya dia hidup dalam jalan Tuhan. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Dia tidak hanya mendengar firman, ya, dan menjadi pengetahuan saja, ya, tetapi dia mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Maka orang ini akan digambarkan seperti orang membangun rumah di atas batu karang. Ketika datang, ya, dikatakan di sana tantangan, ini ya, turunlah hujan, banjir, angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Mari hari ini bangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di tengah tantangan zaman. Bangun rumah tangga kita di atas firman Tuhan, sehingga kita menjadi keluarga rumah tangga yang kuat di tengah tantangan zaman. Usaha kita bangun di atas firman Tuhan. Relasi kita bangun di atas firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di tengah-tengah tantangan zaman. Saya kutip pernyataan Edwin Hodder. Saya bacakan, Bapak Ibu boleh perhatikan. Firman-Mu menuntun orang dalam perjalanan jauh, menerangi jalan yang ditempuh. Firman-Mu bagaikan gudang persenjataan, tempat di mana prajurit dapat menemukan dan memperbaiki semua senjata yang diperlukan guna peperangan di sepanjang kehidupan. Karena hidup ini adalah seperti gambaran peperangan di sepanjang kehidupan. Dan dia berkata, firman-Mu yang adalah pedang andalanku, aku akan belajar melawan setiap musuh di dalam peperangan Tuhanku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari Mazmur 18 tadi, ayat 11 sampai 19. Ternyata rahasia Daud, karena Tuhan yang membela dia. Karena Tuhan yang berperang menggantikan dia. Tuhan melawan musuh-musuh Daud. Tuhan membela Daud. Kemenangannya datang dari Tuhan. Itulah sebabnya Edwin Hodder mencatat bahwa peperangan yang Tuhan laksanakan untuk melindungi umatnya yang berharap kepadanya. Inilah yang pertama. Kita belajar yang kedua. Yang kedua, bagaimana hidup orang percaya yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Ayat yang ke-7 mencatat,
yaitu hidup dalam doa. Firman Tuhan berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Kalau kita mau gambarkan, mungkin ekspresikan Daud di dalam penderitaan hidupnya, dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan. Dengan iman yang teguh, dengan kehidupan yang berfokus kepada Tuhan. Dia hidup di dalam doa. Dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doanya. Doa sangat penting. Jangan remehkan doa. Kalau kita tahu doa penting, maka kita akan berdoa senantiasa. Apa yang penting dalam hidup kita, pasti kita akan prioritaskan. Demikianlah orang-orang yang berlindung kepada Tuhan akan senantiasa hidup di dalam doa, berseru, berteriak minta tolong kepada Tuhan, karena doa sangat penting. Saya kutip di dalam tulisan Inspirasi Kristiani, ada satu tulisan berkata begini tentang doa. Rahmat Allah yang diperoleh melalui doa akan sangat membantu kedamaian hati batin kita dalam menjalani hidup yang seringkali tidak menentu. Doa ya akan sangat membantu kedamaian hati batin kita. Karena hidup ini memang tidak menentu. Waktu kita berdoa, kita bisa tenang. Kita bisa damai. Karena waktu kita berdoa, kita berserah penuh kepada Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa dipenuhi dengan doa. Hiduplah dalam doa. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga. Saya tulis di sini, yaitu kehidupan yang senantiasa memuji, memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Ada beberapa ayat di situ ya. Ayat 4 dikatakan, terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ayat 47, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan muliakanlah Allah penyelamatku. Ayat 50, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Tentunya ini adalah respon Daud atas kebaikan Tuhan. Tetapi ini hanya bukan sekedar respon Daud, tetapi ini gaya hidup Daud. Dari mana? Pak Lukas kita tahu ini bukan hanya sekedar respon Daud atas pertolongan Tuhan, tetapi ini gaya hidup Daud. Saya kutip ini di dalam firman Tuhan, Mazmur pasal 119 ayat 164. Inilah gaya hidup Daud. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. 7 kali dalam sehari dia memuji Tuhan. Dia memuliakan nama Tuhan. Ya. Ini bicara tentang kehidupan pujian yang terus menerus. Ya, terus menerus. Mazmur pasal 63 ayat 5. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Komitmennya, tetapi bukan hanya sekedar komitmen, tapi tindakan Daud seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan. Aku mau memuliakan nama Tuhan. Mazmur 18 adalah nyanyian syukur Daud. Lembaga Alkitab memberi judul nyanyian syukur Raja Daud. Karena Daud hidup dalam pujian, hidup dalam syukur, bersyukur kepada Tuhan. Banyak alasan untuk kita bersyukur. Ya, karena Tuhan begitu baik, kita tidak bisa membalas kebaikannya. Makanya pujilah Tuhan, muliakan Tuhan, bersyukur dalam keadaan, tidak bersungut, tidak mengeluh, tidak menggerutu, tetapi naikkan syukur kepada Tuhan. Satu kali ada seorang muda bertanya ya kepada seorang yang lebih tua. Dia berkata, apa yang mesti saya lakukan ya agar bisa hidup baik? Apa yang harus saya lakukan? Orang yang lebih tua ini menjawab, berjalanlah di bawah langit ini,
dengan penuh syukur. Berjalanlah di bawah langit ini dengan penuh syukur. Ternyata menurut orang yang lebih tua ini, ya, agar bisa hidup baik adalah bersyukur. Karena waktu kita bersyukur, kita sedang berserah penuh kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur, kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari jalani hidup dengan syukur. Simpulan firman Tuhan pada hari ini. Hanya Tuhan satu-satunya tempat perlindungan umatnya. Amin. Tidak ada yang lain. Tempat yang terbaik. Bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada tantangan. Daud pun tetap ada tantangan. Tetapi dia berlindung kepada Tuhan yang mampu dan sanggup menolong dia. Karena Daud ciptaan, dia terbatas. Tapi Allah pencipta, Allah tidak terbatas. Makanya dia berlindung kepada Tuhan. Mari ekspresikan kasih kita dalam tindakan. Saya undang para pelayan boleh maju ke depan. Mari kita hidup dalam firman-Nya. Mari kita hidup di dalam doa. Mari kita hidup di dalam pujian. Dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, datang kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan ini. Sama aja kita naikkan satu pujian. Pujian ini di bait yang kedua berkata, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Kita akan mampu, sanggup menjalani hidup ini ketika kita berlindung kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ku yakin saat kau berfirman. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi orang yang berlindung kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Terima kasih Bapa. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Di dalam ayat 31 berkata, Mazmur 18, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Hari ini ya Tuhan, biarlah hati kami terus terarah kepadamu. Kami terus berlindung kepada Tuhan sebagai gunung batu, kota benteng, penyelamat kami, tempat perteduhan kami. Sebab hanya Tuhanlah yang mampu menolong kami Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah setiap umat-Mu boleh terus hidup di dalam kekuatan firman-Mu.
Karena firman Tuhan berkuasa. Biarlah setiap umat-Mu hidup di dalam doa. Karena doa sangat besar kuasanya. Biarlah kami hidup dalam pujian, hidup memuliakan nama Tuhan, dan senantiasa bersyukur. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Pada akhir ibadah kami, menaikkan syukur buat segala berkat penyertaan Tuhan. Ibadah ini boleh terlaksana oleh karena pertolongan Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan kami yang baik. Kami mendoakan untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun sepekan ke depan. Berkati mereka, biarlah di hari spesial mereka boleh mengalami berkat Tuhan, damai sukacita dari sorga. Mereka boleh mengalami kesehatan, kekuatan, diberkati dengan berkat umur panjang. Masa depan yang cerah penuh harapan. Apa yang menjadi kerinduan harapan mereka terrealisasi dalam berkat dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu kondisi keadaan mereka. Apapun pergumulan mereka, Engkau menjadi sumber jawaban. Kau datang menjumpai mereka. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Rumah tangga lepas rumah tangga, Tuhan Engkau pegang, tuntun, supaya dalam setiap pergumulan rumah tangga mereka boleh dikuatkan oleh kasih Yesus, ditopang oleh kasih Yesus, sehingga keluarga-keluarga dibangun di atas dasar firman-Mu, dan mereka boleh mengalami kebahagiaan dalam rumah tangga. Masa depan setiap umat-Mu diberkati, studi anak-anak muda diberkati, pergaulan anak-anak muda diberkati, relasi bisnis umat-Mu diberkati. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan menolong mereka, dan biarlah mereka boleh berhasil. Melalui keberhasilan mereka, nama Tuhan dipermuliakan, mereka boleh menjadi alat berkat. Sertai proteksi umat-Mu sepekan ke depan. Malaikat Tuhan diperintahkan untuk menyertai dan berkemah di sekitar umat-Mu, sehingga mereka boleh aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, damai dari sorga tercurah atas umat-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati kita. Terimalah berkat daripada Tuhan kita. Rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Menutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.